Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dari SMK Ma'arif Batu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Plato Vendito. Teman-teman bisa panggil saya Plato. Latar belakang saya adalah seorang relawan anti nafsa Semarang Raya yang membantu masyarakat dan juga bekerjasama dengan BNN untuk menanggulangi bahaya narkoba. Bersama materi ini, saya akan memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan dampak pergaulan bebas. Oke, slide kedua, di sini kita akan membahas mengenai bahaya narkoba terlebih dahulu ya. Oke, slide ketiga, di sini ada dasar teman-teman, dasar hukum untuk mengatur tentang bahaya narkoba yang ada di Indonesia. Ada 4 dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rancangan P4GN dan Prekursor Narkotika. Dan terakhir, Peraturan Kepala BNN RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten atau Kota. Nah, di sini dasar ini digunakan sebagai pedoman kita semua dalam melaksanakan program-program P4GN dari BNN, teman-teman. Oke. Next, slide selanjutnya sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahwa Indonesia sekarang sedang darurat narkoba. Di sini bagaimana caranya kita melalui gerakan Rakornas atau Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Oke, kita harus tahu teman-teman, di sini potret permasalahan narkoba di Indonesia. Yang pertama, bahwasanya geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada demografis yang sangat besar. Kita kurang lebih sekarang ada 250 juta jiwa menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba. Selanjutnya, peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak. Selanjutnya, minimnya fasilitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi pecandu narkoba. Kemudian ada saja teman-teman stigma terhadap penyalahgunaan narkotika sehingga penyalahguna atau pecandu takut untuk melaporkan dirinya sendiri. Ya, memang teman-teman di sini harus kita selesaikan dan kita bisa memberikan solusi bersama terkait potret permasalahan ini ya. Oke, selanjutnya nih, sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jerah kepada penjahat narkoba. Ya, kita tahu teman-teman semua, banyak pengedar, banyak bandar yang masih memainkan bisnis haram ini teman-teman di Indonesia. Dan sangat disayangkan, kita semua adalah korban dari bandar, yang mana kita semua akan rugi karena narkoba sangat memberikan efek negatif terhadap bangsa kita, teman-teman. Oke, selanjutnya modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang, teman-teman. Di sini ada 41 jenis baru ya, teman-teman, untuk tahun 2019 ini. Ya, ada narkoba jenis baru juga yang bernama NPS atau narkoba sintetis, teman-teman. Nah, di sini sangat berbahaya NPS ini. Karena apa? Narkoba jenis NPS itu bisa disusupkan atau dicampur dengan vape. Tahu vape ya, teman-teman? Ya, itu sangat berbahaya dan berdampak negatif bagi kita yang mengkonsumsinya, teman-teman. Jadi wajib kita berantas untuk permasalahan narkoba ini. Kemudian lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba. Nah, banyak berita teman-teman di sini bahwasanya
pengedaran narkoba, bandar-bandar itu mengendalikan melalui lapas ya. Nah, itu menjadi potret permasalahan yang harus kita selesaikan. Kemudian di sini ada kerugian akibat penyalahgunaan narkoba. Ini sekitar 63,1 triliun rupiah. Nah, banyak banget ya teman-teman. Ada kerugian materi, kemudian ada kerugian psikis kita. Jadi memang memiliki efek negatif bagi kita semua. Oke, selanjutnya ada ancaman perkembangan narkoba jenis NPS. Nah, ini teman-teman, NPS tahun 2019. Di sini dijelaskan ada 803 jenis NPS yang beredar di dunia. Nah, jumlah NPS tersebut akan terus berkembang dan diproduksi oleh sindikat narkoba internasional. Ya, namanya sindikat, bandar-bandar besar yang memainkan peran di sini teman-teman. Masih kita upayakan, masih penegak hukum upayakan agar bisa memutus mata rantai terkait sindikat narkoba ini teman-teman. Karena kita tahu bahwasanya Indonesia sekarang menjadi pusat transit buat peredaran narkoba yang ada di dunia. Nah, jadi harus hati-hati. Kemudian di sini dijelaskan 74 jenis dari 803 jenis NPS beredar di Indonesia. Nah, kita tahu bahwasanya jumlah 74 NPS tersebut hanya jumlah yang berhasil ditemukan. Bisa jadi yang telah masuk ke Indonesia lebih dari jumlah tersebut. Oke, ya. Kita wajib apresiasi kepada pihak BNN dan juga pihak kepolisian serta masyarakat yang berperan dalam memberantas perkembangan narkoba ini teman-teman. Kemudian ada 66 jenis NPS telah diatur Permenkes 20 tahun 2018. Nah, di sini dijelaskan pada Permenkes, siapapun yang terbukti menyalahgunakan jenis NPS ini akan menerima hukuman sebagaimana hukuman narkotika. Nah, oke, pesan di sini, janganlah teman-teman buat mendekati atau mencoba narkoba, karena dampaknya sangat fatal bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain ya. Oke, yang terakhir di sini ada 8 jenis NPS belum diatur Permenkes. Nah, ini masih menunggu penerbitan aturan Permenkes ya. Penerbitan peraturan ini untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika termasuk jenis NPS ini ya, teman-teman. Oke, next slide selanjutnya. Di sini kita jelaskan ancaman kejahatan cyber ya. Di sini ada 3, yaitu ada surface web market dan deep web market serta crypto market. Di sini untuk sindikat internasional ini sudah canggih dan sudah memasarkan teman-teman barang haram ini ya, narkoba ini melalui dunia digital, dunia internet. Kita tahu bahwasanya contohnya kayak deep web market. Nah, di situ jelas saya sempat melihat di situ sudah ada linknya teman-teman di deep web market. Oke, di sini dijelaskan peredaran narkoba dilakukan melalui jaringan internet tersembunyi yang sangat sulit dilacak. Deep web market itu maksudnya adalah dunia gelap dalam internet. Jadi semua situs-situs terlarang itu semuanya tersimpan di dalam deep web. Nah, kemudian ada surface web market. Nah, ini melalui media sosial dan website ya teman-teman. Kemudian ada crypto market. Nah, transaksi menggunakan cryptocurrency melalui internet. Tidak mudah dilacak identitas tersembunyi. Nah, seiring perkembangan teknologi informasi ini teman-teman memang memiliki dampak negatif bagi kita semua. Karena apa? Kejahatan cyber dalam peredaran narkoba ini akan sangat merajalela, dan kita di sini masyarakat, pihak BNN dan kepolisian pun sulit untuk melacaknya. Karena apa? Di sini diedarkan melalui perdagangan internasional, deep web market dan juga crypto market ya. Ini sangat diwaspadai. Karena apa? Ini termasuk dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi ya. Oke, next set selanjutnya teman-teman.
Di sini ada jumlah penyalahgunaan narkoba ya. Ini menurut laporan Badan PBB tahun 2017, estimasi jumlah penyalahgunaan narkoba dunia sebesar 255 juta. Jumlah mati overdosis 520 per hari. Nah, bayangkan sebanyak 255 juta di dunia. Nah, kalau di Indonesia ini kan mencakup seluruh penduduk Indonesia ya, yang 255 juta jiwa. Bayangkan, ini sangat banyak sekali teman-teman, karena sekali mengonsumsi akan kecanduan di sini ya. Jadi harap hati-hati dan waspada. Kemudian di sini menurut hasil survei BNN dan UI tahun 2017, di 34 provinsi jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 3,3 juta. Nah, ini di Indonesia teman-teman. Mati karena overdosis sebanyak 30 per hari, yang tersebar ada 3. Di sini ada lingkungan kerja sebesar 2 juta atau 59,3%, kemudian lingkungan pendidikan ada 800.000, lingkungan masyarakat ada 573.000. Nah, di sini lingkungan pendidikan menempati urutan kedua ya, karena memang sangat krusial banget. Karena lingkungan pendidikan ada SD, SMP, SMA, sama perguruan tinggi ya, dimana rasa ingin tahu kita, masa remaja kita ini sangat berbahaya ketika sudah terjerumus di dalam dunia gelap narkoba ya. Di sini ada 800.000. Kita nanti fokus ke lingkungan pendidikan ya teman-teman, karena di sini teman-teman adalah peserta didik baru SMK Ma'arif ya. Saya harap teman-teman bisa jadi pelopor buat sekolahnya teman-teman sendiri, buat masyarakat juga. Kita sama-sama memerangi dampak dan juga bahaya narkoba. Oke, di sini ada karakteristik pecandu ya. 44,7% adalah pecandu ganja. Ya, memang di Indonesia ini banyak sekali peredaran narkoba jenis ganja. Ya, 44% mencoba narkoba baru, 65% pernah dipenjara, 25% pernah ditangkap, 20% pecandu adalah kurir, 25% pernah terlibat kejahatan, 29% pernah kecelakaan. Nah, ini semuanya adalah dampak negatif ya dari penyalahgunaan narkoba. Oke, next slide selanjutnya. Di sini ada klasifikasi penyalahgunaan narkoba teman-teman. Ini dicatat ya, jangan lupa. Di sini ada yang coba-coba pakai ya. Kita masih awal, kita masih polos, kita coba-coba pakai. Nah, ini termasuk ini. Di sini ada 979.000 jiwa. Nah, ini sangat banyak sekali, hampir menyentuh angka 1 juta. Kemudian ada pecandu suntik ya, suntik 33.000 jiwa. Ada teratur pakai yang rutin memakai ya, ada 776.000 jiwa. Selanjutnya ada pecandu non suntik. Ini sebesar 1,5 juta jiwa ya teman-teman. Banyak sekali ya penyalahgunaan narkoba. Di sini yang paling banyak adalah pecandu non suntik ya. Jadi narkobanya dikonsumsi langsung. Nah, ini merupakan klasifikasinya. Kemudian next selanjutnya ada penyalahgunaan narkoba berdasarkan pengelompokan. Nah, 59% adalah pekerja, 24% pelajar, 17% populasi umum. Kenapa teman-teman dikatakan pekerja ini mendominasi ya sebesar 59%? Karena kita tahu dalam dunia pekerjaan memang dunia yang harus benar-benar kita wajib membentengi diri, harus jaga diri juga, jangan gampang terpengaruh. Karena apa? Kita tidak tahu rekan kerja kita, dunia di luar sana, pekerjaan kita yang kita lakukan membuat kita stres setiap hari, membuat kita bingung, depresi. Nah, ini bisa menjerumuskan ke hal-hal negatif, salah satunya yaitu narkoba ya teman-teman. Ini sangat krusial sekali ya, dimana dunia pekerjaan ini sangat besar dalam memberikan sumbangsih terhadap penyalahgunaan narkoba. Kemudian pelajar. Nah, ini biasanya pelajar masuk ke
coba-coba ya, karena pelajar masih polos, kemudian dikasih sama teman, coba ini diminum airnya, nggak tahu ya kita airnya itu dikasih bahan narkoba, atau teman-teman disuruh buat beli pil ya, yang ngetren kan sekarang adalah pil koplo yang di kalangan pelajar. Nah, ada bahkan pelajar itu jadi pengedar. Nah, ini sangat disayangkan teman-teman, yang dimana sebagai pelajar kan kita harus belajar dan harus mementingkan pendidikan kita. Nah, justru di kota-kota besar ya teman-teman, ini banyak pelajar SMA, SMK itu sebagai pecandu dan juga sebagai pengedar. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Maka dari itu, saya berpesan kepada peserta didik baru SMK Ma'arif di sini harus benar-benar menjadi contoh pelajar yang mengkampanyekan melawan narkoba ya. Karena nanti setiap sekolah akan ada penilaian dari BNN, di mana setiap sekolah yang menonjolkan prestasi dalam memberantas, dalam mengkampanyekan bahaya narkoba itu akan diberikan suatu apresiasi yang nantinya akan bermanfaat buat teman-teman. Dan juga perlunya tim satgas atau relawan anti nafsa yang ada di masing-masing sekolah. Karena apa? Nanti relawan-relawan tersebut akan berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dan bekerjasama dengan BNN dalam upaya untuk menjaga sekolah teman-teman di sini terhindar dari bahaya narkoba ya. Oke, next slide selanjutnya. Oke, narkoba sekarang ya pasti sudah tahu dan sudah mendengar ya teman-teman. Narkoba itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya atau bahan aditif ya. Di sini pengertiannya yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, mulai dari pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologik. Masing-masing jenis narkoba mempunyai 3 golongan, yaitu golongan 1, 2, dan 3. Nah, teman-teman, untuk pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, jenis-jenis atau golongan dari narkotika, psikotropika, ini teman-teman bisa cari di Google, banyak ya. Di sini tidak perlu saya jelaskan kembali ya. Di sini hanya materi dasar, dan nantinya saya akan lebih menjelaskan tentang kondisi Indonesia sekarang terkait Indonesia darurat narkoba. Oke, di sini ada jenis narkoba yang paling banyak digunakan di slide selanjutnya ya. Ada ganja, sabu, dan ekstasi. Ini paling banyak digunakan ya. Ganja terutama. Nah, di sini peredarannya sangat luas ya teman-teman di Indonesia. Bahkan pernah ditemukan ada seorang bandar yang menyelundupkan ganja sampai ratusan kilo. Nah, itu jalurnya melalui laut yang ada di Aceh sana ya. Memang jalur-jalur perbatasan laut, kemudian ujung perbatasan yang memang susah aksesnya, itu banyak dimanfaatkan oleh bandar-bandar ya untuk menghindari pemeriksaan petugas. Makanya lewat jalur yang aman, yaitu jalur laut. Nah, ini pernah ditemukan juga di daerah Madura, kemudian di Aceh, sering ya di Aceh ya, karena memang ujungnya Indonesia ya. Ada Sabang, kalau di Papua ada Merauke ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh narkoba ya teman-teman. Contohnya ada heroinnya, ada kokain, sabu, ganja, ekstasi ya. Nah, saya rasa teman-teman sudah paham ini gambar-gambarnya. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat aslinya, bolehlah nanti teman-teman saditor ke BNN Kota Batu ya. Di sana sudah ada display, itu ada contoh asli terkait narkoba. Teman-teman bisa langsung belajar dari situ nanti. Nah, ini khusus untuk contoh narkoba saya tampilkan melalui gambar ya. Nggak boleh kalau misalkan kita pakai yang asli. Oke.
Nah, di sini ada jenis narkoba di slide selanjutnya berdasarkan efek terhadap susunan saraf pusat. Kita tahu ada 4 ya, ada stimulan, depresan, halusinogen, dan lainnya. Ada stimulan, contohnya apa? Amfetamin dan metamfetamin. Istilah kerennya ya, ada sabu, ada kristal. Ini akan berefek pada gangguan sistem saraf, termasuk stroke dan serangan jantung. Ini stimulan ini lebih ke dampak kesehatannya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada depresan. Di sini contohnya ada alkohol, benzodiazepin, opioid, opium morfin kadein. Nah, di sini istilah gaulnya putau, kemudian si putih, oplosan. Nah, ini efeknya mengantuk dan kelelahan ya. Penurunan fungsi kognitif dan memori berkeringat, gelisah, sulit tidur, dan sulit konsentrasi. Nah, apabila ada teman-temannya yang memiliki gejala seperti ini, sulit konsentrasi ketika belajar, sulit tidur ketika malam, kepikiran terus, ingin konsumsi narkoba. Kalau misalkan nggak konsumsi narkoba, hidupnya tidak akan indah. Nah, itu kata-kata pecandu ya teman-teman. Jadi harap hati-hati kita ketika mendapati teman seperti itu. Teman-teman harus lakukan pendekatan, gali informasi sedalam-dalamnya ya. Jangan lupa teman-teman, jangan sampai kita menjudge orang yang menjadi penyalahguna narkoba ya teman-teman. Jangan sampai langsung menjudge, karena apa? Efek sosialnya sangat besar. Ada tekanan psikis, dicemooh oleh orang lain. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan sampai, lakukanlah pendekatan dan sarankan buat rehabilitasi di BNN ya di sini. Kemudian ada halusinogen, ada ekstasi, mushroom, bunga kecubung. Nah, ini bunga kecubung yang suka mainan ya, jangan sampai mengkonsumsinya. Karena apa? Dampaknya akan menghasilkan satu spektrum pengalaman sensory yang terdistorsi serta mempengaruhi mood dan proses berpikir. Nah, yang proses berpikirnya lambat, malas belajar. Nah, ini akan diakibatkan banyaknya halusinasi sebagai efek dari narkoba yang dapat mengakibatkan halusinogen. Nah, di sini yang lainnya yang sering kita ketemui adalah ganja, kemudian mira, cat, inhan, lem bensin. Di sini sulit mengingat sesuatu efeknya, reaksi melambat, sulit konsentrasi, mata merah, mengantuk, paranoid, dan cemas. Ini sangat berefek bagi kondisi psikis kita ya, terutama di dampak kesehatannya. Oke, next slide selanjutnya ya, proses terbentuknya ketergantungan narkoba. Di sini ini ada mau bergaul dengan pemakaian narkoba. Nah, ini hindari teman-teman. Kemudian lalu diawali dengan coba-coba segan, menolak teman. Nah, awalnya ditolak, tapi di sini kok gak enak ditolak, jadi kan dicoba. Nah, ini awalnya. Kemudian ada toleransi juga. Ayo, pemakaian sosial hanya saat bergaul saja, ada yang seperti itu. Kemudian pemakaian situasional, saat kesal, sedih, kecewa, ada masalah. Nah, ini tergantung situasi ya. Ketika teman-teman sedih misalkan, jangan sampai langsung terjumus ke hal negatif seperti narkoba ya. Usahakan sedih itu wajib ada temennya buat tempat curhat. Nah, jangan sampai sendiri, karena apa? Nanti ketika diajak temennya yang pecandu, nah ini sangat berbahaya. Usahakan pilih teman yang positif ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman bergaul dengan pecandu narkoba. Selanjutnya kebiasaan nih. Pemakaian jadi semakin sering akan meningkat menjadi sering pakai. Kemudian tidak perlu dipengaruhi atau sedang bermasalah. Nah, ini ya teman-teman. Nah, terakhir, puncaknya tahap ketergantungan. Bila tidak pakai, sakal kerusakan pada organ tubuh, bahkan sampai meninggal dunia. Oke, yang awalnya di dunia pergaulan, yang namanya pergaulan bebas kan kita nggak tahu ya. Kemudian ini ditawari, kemudian dipakai saat bergaul saja. Kemudian kok enak katanya ya. Kemudian dipakai pada saat situasional saja. Kemudian akan menjadi apa? Kebiasaan kan?
pemakaian jadi semakin sering dan puncaknya akan mengakibatkan ketergantungan. Nah, ini sangat besar ya efeknya narkoba. Oke, next selanjutnya di sini ada ciri-ciri pengguna narkoba. Ada ciri-ciri fisik teman-teman, berat badan turun drastis. Nah ini. Kemudian mata terlihat cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitam-hitaman. Selanjutnya tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka. Nah seperti ada yang digambar ya teman-teman, contohnya terus buang air besar dan kecil kurang lancar. Nah ini berat badan turun drastis ini yang memang sangat diketahui ciri-cirinya ya. Entah efeknya karena memang suatu penyakit atau di sini ada dampak narkoba. Nah sebaiknya disarankan buat konsultasi dulu ya teman-teman. Selanjutnya ada ciri-ciri perilaku. Nah di sini malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya. Ya jangan malas ya teman-teman. Di sini ada sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Selanjutnya suka mencuri uang di rumah, sekolah, di tempat kerja, menggadaikan barang berharga di rumah, kemudian selalu kehabisan uang. Nah, kenapa kok selalu kehabisan uang? Karena uangnya itu dipakai buat beli narkoba bagi yang sudah masuk ke efek ketergantungan. Nah, akan lebih suka menyendiri, cuek. Nah, kemudian apabila uangnya habis karena efek kecanduan, orang tersebut tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini akan melanjutkan ke tindak kriminal, mencuri, merampok. Demi apa? Demi membeli narkoba, teman-teman. Nah, ini dampak yang sangat besar karena dari ciri-ciri perilakunya ya. Kriminal, mencuri demi memuaskan hasrat memakai narkoba. Nah, ini sungguh disayangkan ya. Selanjutnya, waktunya di rumah kerap kali dihabiskan di kamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi, dan tempat-tempat sepi lainnya. Jadi suka di tempat sepi, tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Nah ini salah satu ciri-ciri perilaku pecandu. Kemudian sering batuk dan pilek berkepanjangan, biasanya terjadi pada saat gejala putus zat ya, bukan karena flu ya, bukan karena virus, tapi putus zat. Mereka akan batuk-batuk dan pilek berkepanjangan karena memang efek kesehatannya. Kemudian takut air, jika terkena akan terasa sakit karena itu mereka jadi malas mandi. Nah ini malas mandi ya. Oke, selanjutnya ada bicara cadel atau belo dan jalan sempoyongan. Jalan sempoyongan karena kondisinya tidak bisa membawa tubuhnya sendiri karena efek psikis dari narkoba itu memang sangat berpengaruh bagi kondisi tubuh seseorang. Oke, next teman-teman, selanjutnya ada faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Di sini dari pribadi atau diri sendiri. Kemudian ada keluarga juga, lingkungan, ada kelompok atau sindikat. Nah, untuk diri sendiri, cara penanggulangannya kita harus bisa membedakan diri dari bahaya narkoba dengan cara apa? Dengan meningkatkan iman kita, kemudian rajin beribadah, meyakinkan diri sendiri bahwa hal-hal positif akan mereka dapatkan di luar sana. Karena apa? Ketika kita mindset tersebut ke arah positif, maka kita akan dituntun menuju ke arah yang positif. Ya, itu penting. Kemudian ada keluarga juga yang broken home, kemudian ada suami istri cerai. Nah kan itu dampak ya, faktor yang bisa menyebabkan seseorang menggunakan narkoba. Selanjutnya dampak lingkungan juga nih, pergaulan ya teman-teman. Kemudian karena sindikat ya. Oke, next selanjutnya ada kebijakan terhadap penyalahgunaan narkoba di sini teman-teman. Ada kita bagaimana caranya ya kita menangani pecandu narkoba. Ada dua model pendekatan di sini ya. Ada penyalahgunaan narkoba voluntari. Kita harus lapor ke IPWL. Tahu IPWL?
Institusi pemerintah wajib lapor ya. Jadi setiap kecamatan pasti ada di sini. Kemudian di asesmen sebagai pecandu ya, jangan takut di penjara ya, karena kalau misalkan kita sebagai korban itu akan direhabilitasi ya. Beda dengan bandar yang memang lebih mementingkan nilai komersilnya. Bandar tidak memakai, tapi bandar itu menyebarkan. Sebagian besar bandar seperti itu ya teman-teman. Kemudian dari bandar diedarkan ke peredaran gelap. Beredar gelap di sini ya teman-teman. Beredar gelap, kemudian turun lagi ke kelompok-kelompok kecil yang mana itu mengedarkan melalui instansi pendidikan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian sasarannya adalah pelajar. Nah itu ya, di sini kita harus bisa memberikan motivasi ketika ada pecandu ya, korban pecandu ya, harus memberikan motivasi. Karena apa? Di sini pecandu itu wajib direhabilitasi ya teman-teman, karena penyalahgunaan narkoba yang secara sukarela melakukan di KPWL atau dilaporkan oleh anggota keluarga tidak akan dituntut pidana. Jadi harus terbuka ya teman-teman, jangan sampai teman-teman diam-diam aja dan ketika ditangkap petugas teman-teman ketahuan sebagai pecandu, sebagai pengedar. Nah di situ. Nah ini ada penyalahgunaan narkoba juga, tapi bukan pengedar ya teman-teman. Di sini tangkap petugas di tim asesmen terpadu, ada direkomendasikan rehabilitasi juga, dituntut pasal rehabilitasi. Nah, di sini penyalahgunaan tertangkap, penyalahgunaan narkoba yang tidak melakukan di KPWL dapat ditangkap aparat dan akan diproses hukum. Jadi wajib teman-teman jika mengetahui temannya atau tetangganya yang ada mereka menggunakan narkoba ya, ini wajib melaporkan ke IPWL. Karena apa? Kita menghindari proses hukum ya. Ketika kita ditangkap sama aparat atau penegak hukum, pasti akan melalui proses hukum. Nah, jadi harus ada inisiatif, harus ada motivasi dari teman-teman lainnya, ajakan pendekatan yang baik ya teman-teman. Jangan sampai langsung menjudge bahwasanya oh ini pecandu, dijauhi ya. Teman-teman tidak memberikan support karena mereka juga punya kesempatan untuk berubah ya. Jadi kita wajib support juga, langsung dibawa ke IPWL gitu ya. Oke, selanjutnya apa sih harus kita lakukan bila ada keluarga, kerabat, tetangga sebagai penyalahguna narkotika? Nah ini laporkan pada IPWL ya. Contohnya, Bu, ini kami mau lapor anak kami ternyata pemakai narkotika. Nah ini suatu tindakan yang mulia ya teman-teman menurut saya ya, karena memang terbuka jujur itu lebih baik daripada kita secara sembunyi-sembunyi ya, karena kita tahu kedepannya kita mau berurusan sama siapa ya, entah sama penegak hukum atau sama pihak IPWL nya kan kita nggak tahu. Jadi lebih baik terbuka saja, kemudian laporkan nih ke IPWL, kemudian keluarganya membawa si anak itu ke IPWL ya. Kemudian IPWL menyarankan harus segera direhabilitasi. Kemudian ada diberikan kartu penerima wajib lapor ya sama petugas IPWL. Nah ini teman-teman harus tahu, kalau bisa teman-teman ini foto dan sebarkan ke grup-grupnya bahwasanya ketika kita mendapati seorang pecandu atau penyalahguna itu langsung laporkan pada IPWL. Tidak usah takut di penjara, karena IPWL akan merekomendasikan untuk direhabilitasi ya. Itu. Oke, di sini ada ketentuan pidana teman-teman. Lebih dari 5 gram ya. Konsumsi narkoba lebih dari 5 gram akan dapat pidana ya. Oke, di sini ada masing-masing golongan 1 sampai 3 ya. Yang pertama ada menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Nah, ini 1 kg beratnya. Ini dapat dipenjara
antara 5 sampai 20 tahun ya, dan denda sampai 8 miliar rupiah ya. Ini penjara sangat terbuka lebar bagi para pengedar ya. Kemudian di sini ada memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika. Nah, ini beratnya melebihi 5 gram. Tetap 5 sampai 20 tahun untuk golongan 1, golongan 2 5 sampai 15 tahun, golongan 3 sampai 10 tahun. Oke, saya bacakan intinya saja ya di sini. Ketika kita ketahuan sama apakah penegak hukum bahwa kita adalah pengedar, penyalahguna yang tidak ada inisiatif buat lapor ke IPWN, akan langsung ditindak teman-teman. Ketika kita semua oknum-oknum tersebut ya itu menggunakan narkoba melebihi 5 gram ya, perlu diingat nih, dan juga perlu di-share di grup-grup keluarga, grup teman kerja, kemudian teman sekolah. Nah, penting ya ini teman-teman. Oke, cukup untuk nganterin narkoba. Selanjutnya 25 menit terakhir saya akan membahas mengenai pergaulan bebas ya. Penting buat teman-teman di sini. Jangan sampai salah pergaulan. Oke, untuk pengertian pergaulan bebas ya. Di sini kita tahu bahwasanya pengertian pergaulan bebas adalah salah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Ingat, norma yang dilanggar adalah norma agama dan norma kesusilaan ya. Di luar sana teman-teman banyak sekali remaja di usia 16 sampai 21 tahun ya, itu terjumus dalam hal-hal negatif, terutama pergaulan bebas ini, karena kita tahu nanti efeknya seperti apa. Oke, next selanjutnya ya. Di sini ada faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, rendahnya taraf pendidikan keluarga. Kemudian keadaan keluarga yang tidak stabil, broken home. Selanjutnya, orang tua yang kurang memperhatikan, lingkungan setempat kurang baik, kemudian kurang berhati-hati dalam berteman, keadaan ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran remaja, adanya teknologi informasi. Nah, ini ada 8 faktor penyebab pergaulan bebas. Oke, yang paling ditemukan di sini adalah karena broken home. Oke, keluarga tidak stabil, ayahnya sering memarahi anaknya, sering bertengkar sama istrinya, kemudian sering bertengkar sama orang tuanya. Nah, ini akan menjadi masalah dan menyerumuskan si anak yang tadi sebelumnya tertekan ya, karena memang broken home ini ke pergaulan bebas. Nah, efeknya pergaulan bebas ini bisa masuk ke narkoba, bisa. Karena apa? Kita akan tahu orang-orang sana stres, kemudian sedih, tertekan, depresi, kan butuh ketenangan. Ada yang menawarkan narkoba yang memang itu yang bisa memberikan ketenangan bagi dirinya, itu pasti langsung dikonsumsi teman-teman ya. Jadi hati-hati. Ini merupakan faktor-faktor umum ya yang memang terjadi di Indonesia, karena kita tidak menutup kemungkinan kita semua bisa terjumus ke pergaulan bebas, tergantung dari diri kita sendiri masing-masing, bagaimana cara kita membentengi diri dari pergaulan bebas. Oke, selanjutnya di sini ciri-cirinya ya teman-teman wajib tahu. Yang pertama, penghamburan harta untuk memenuhi keinginan, contohnya seks bebas, hamil di luar nikah. Ini sangat berbahaya karena kita nggak tahu kan kita di sana melakukan apa, di luar sana dengan teman-teman yang negatif ya, berujung-ujungnya salah pergaulan, efeknya ke diri sendiri, kemudian efek lainnya ke keluarganya ya. Keluarganya jadi merasa kecewa, kemudian merasa disia-siakan selama ini telah membiayai anaknya mulai dari SD sampai menuju SMA, SMK. Nah, di sini teman-teman negatifnya pergaulan bebas ya.
Kemudian ada upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara, termasuk dari jalan yang haram dan keji, ya, pencurian, kemudian perampokan. Nah, ini ya, buat memuaskan dirinya sendiri. Dia dapat menghalalkan segala cara, jadi tidak bisa terkontrol dari tubuhnya ya. Ini sangat berbahaya. Kemudian ada menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Nah, ini ciri-ciri munafik, tahu ya teman-teman ya. Apabila dia berkata, maka dia berbohong kan? Apabila dia amanah, maka dia berkhianat. Nah, salah duanya itu ya, ciri-ciri munafik. Nah, di sini ingkar janji ya, itu termasuk munafik ya teman-teman. Apabila berjanji dia ingkar. Nah, jangan ingkar janji, kemudian jangan berdusta apabila berkata, kemudian harus amanah jadi orang. Karena apa? Kita mengeluarkan menunjukkan atau mempunyai sifat munafik, itu sama saja kita terpengaruhi oleh pergaulan bebas ya. Kemudian rasa ingin tahu yang besar, ingin tahunya ke apa? Ke hal negatif ya teman-teman, bukan ke hal positif, ke hal negatif rasa ingin tahunya. Kemudian rasa ingin mencoba dan merasakan. Nah, ini mencoba dan merasakan ini ada banyak hal luas teman-teman ya. Mencoba narkoba, kemudian mencoba minuman keras, ingin merasakan kenikmatan. Nah, itu ya ciri-ciri dari pergaulan bebas ya. Jadi teman-teman harus tahu, kenali ciri-cirinya. Oke, next selanjutnya slide-nya ada kenakalan remaja ya, kita bahas di sini. Oke, kita bahas secara teori. Remaja itu ialah transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Nah, di sini dikatakan remaja apabila seseorang berusia 12 hingga 21 tahun. Nah, remaja ini rasa ingin tahunya besar ya teman-teman. Jadi untuk para orang tua juga harus hati-hati dan waspada. Jangan sampai anaknya kurang pengawasan yang nantinya dapat terjun ke pergaulan bebas. Oke, next selanjutnya ya teman-teman, di sini ada remaja plus masalah ya, akan menimbulkan kenakalan remaja ya. Kita tahu bahwa banyak remaja di sana yang geng-gengan sekarang di sekolah, geng-gengan, kemudian balap liar juga, tawuran. Itu salah satu bentuk dari kenakalan remaja, karena efeknya bisa ke pasal pidana ini ya. Ini salah satu kenakalan remaja, contohnya di gambar ya. Kemudian ini ada kenakalan remaja perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai tindakan kriminal. Nah, apa sih di sini? Kurangnya nilai moral dan sosial. Nah, ini kita sejak kecil, mulai SD, SMP. Nah, ini kurang pembelajaran terkait kerohanian atau keagamaannya. Nah, itu bisa menjerumuskan kita ke pergaulan bebas, lebih-lebih ke kenakalan remaja ya. Kemudian perilaku orang tua ya juga bisa mempengaruhi. Apabila orang tuanya keras, pasti anaknya memiliki sifat yang keras juga ya. Kemudian orang tuanya lembut, perhatian sama anaknya, pasti akan mengikuti juga. Ada peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Maka sifat orang tua akan turun ke sifat anaknya di situ nanti. Memang sebagai orang tua kita harus keras terhadap anak, tapi ada batasnya ya. Jangan sampai membuat anak tertekan dan menjadi drop nantinya ya. Kemudian kurangnya pengawasan, ada kurangnya disiplin. Nah, waktunya belajar ya belajar, waktunya tidur ya tidur. Jangan sampai waktunya tidur teman-teman gunakan main, gunakan medsosan. Nah, itu efek medsos itu sangat berpengaruh pada psikis kita nanti. Suka begadang, kurangi begadangnya teman-teman. Apalagi kan kita semua dalam masa pandemik ya. Jadi wajib sebagai pelajar, seorang pelajar itu memanfaatkan waktu ini ya di rumah.
dengan belajar online, kemudian dengan melakukan hal-hal positif, buat sebuah kreasi, buat sebuah inovasi yang nantinya bisa berguna untuk masyarakat, buat keluarga lah terutama ya. Selanjutnya di sini ada rendahnya kualitas hubungan orang tua anak, jadi ada kerenggangan ketika orang tua menasihati anaknya, anaknya sibuk main HP. Nah itu yang memang rendahnya kualitas hubungannya. Kemudian tingginya konflik keluarga, konflik dengan temannya. Nah ini sangat berpengaruh. Kemiskinan dan kekerasan juga ya teman-teman. Anak tinggal jauh dari orang tua, kemudian budaya lingkungan baru sama saudara melakukan kenakalan. Nah ini bisa berakibat ke kenakalan remaja. Jadi ini sampaikan ke orang tuanya ya teman-teman. Bu, saya kok gak diperhatikan. Awas loh, nanti kalau gak diperhatikan saya terjumus ke kenakalan remaja loh ini teman-teman. Ini Bu, ya ini kurangnya pengawasan. Awasi saya Bu, awasi saya Pak. Nah, bilang nanti seperti itu ya ke orang tuanya. Kenapa? Ada peran keluarga, ada fungsi orang tua di sana ya teman-teman. Oke, slide selanjutnya di sini ada perilaku anak remaja. Di sini ada 4 perilaku ya. Ada delinkuensi terisolir, yaitu meniru transisi struktur kriminal keluarga berantakan. Kemudian delinkuensi neurotik, sebab psikologis perilaku kompulsif, ego lemah, ekspresi dan konflik batin ya. Kemudian ada delinkuensi psikopatik. Di sini ada keluarga yang ekstrim menderita gangguan neurologis, tidak menyadari arti bersalah, kejahatan yang majemuk. Kemudian ada delinkuensi defeks moral. Dia disfungsi intelijensi, tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat. Nah ini secara teori ya teman-teman, dan teman-teman juga wajib tahu ini. Oke, next selanjutnya ini ada jenis kenakalan ya. Ada kenakalan fisik pertama. Contohnya apa? Perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan. Nah ini bisa sampai ke pembunuhan loh teman-teman. Jadi ketika ada masalah di sekolahnya dengan temennya atau dengan gurunya, coba selesaikan dengan baik-baik, jangan sampai mengutamakan fisik ya. Berkelahi di sekolah, kalau gurunya tahu pasti akan diskors itu. Kemudian perampokan, nah, jangan sampai hindari ini. Ada kenakalan materi ya, contohnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan. Nah ini suatu bentuk kenakalan remaja yang berdampak bagi orang lain ya teman-teman, merugikan juga pasti. Kemudian ada kenakalan sosial, pelacuran, penyalahgunaan obat, seks bebas. Nah ini ada sosial yang nantinya efek kenakalan remaja, sehingga kita semua ketika masuk ke dalam kenakalan remaja ingin lepas itu susah teman-teman, kalau enggak dibarengi dengan kemauan dari diri sendiri, niatan dari diri sendiri ya. Kemudian kenakalan status, membolos sekolah, minggat dari rumah, membantah perintah. Nah, ini masih mending ya daripada kenakalan fisik, materi, sama sosial, karena ini masih lebih besar peluangnya untuk bisa kita perbaiki. Yang bolos sekolah ya jangan bolos, kan teman-teman wajib menuntut ilmu, menuntut pendidikan. Jangan sampai ketahuan bolos, jangan sampai teman-teman melakukan bolos sekolah ya. Kalau ketahuan di sini akan langsung diberikan punishment oleh gurunya masing-masing. Apabila ada konflik keluarga, jangan minggat teman-teman, jangan minggat dari rumah ya. Apabila gak suka disuruh belajar, gak suka sama ayah ibunya, jangan minggat. Pesan saya, sampaikan kepada orang tua, selesaikan dengan baik-baik, karena sebagaimanapun juga mereka adalah orang tua kalian ya. Next slide selanjutnya, ini dampak kenakalan remaja ya. Di sini ada seks bebas, narkoba, sama perkelahian. Seks bebas apa? Kehamilan, abortus, HIV/AIDS ya. Narkoba ini masuk juga, kriminal, penjara, HIV/AIDS, kematian. Nah ini adalah suatu bentuk kegagalan ya. Perkelahian, kriminal, kemudian masuk penjara. Nah ini kenakalan remaja harus kita antisipasi ya, agar tidak sampai merenggut masa depan teman-teman. Oke, di sini pengaruh negatif pergaulan remaja ya teman-teman. Ada sering melanggar tertib sekolah. Ini siapa yang sering melanggar ya? Jangan sampai kita melanggar
ya teman-teman wajib mematuhi peraturan sekolah atau tertib yang sudah dibuat. Demi apa ya? Demi teman-teman sendiri ya pasti, karena aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Kemudian melakukan tindakan yang merusak milik orang lain atau fasilitas umum. Nah, gak perlu ya tiba-tiba jalan di lampu merah dilemparin batu, dirusak. Ya, itu suatu bentuk kebodohan yang dilakukan sebagai akibat dari kenakalan remaja ya teman-teman. Mengapa saya bilang begitu? Karena kita merusak fasilitas umum ini, fasilitas milik negara, fasilitas masyarakat juga ya. Jangan sekali-kali bertindak brutal, karena apa? Efeknya bisa pidana. Kemudian membentuk geng atau perkumpulan teman sebaya yang cenderung melakukan kegiatan negatif ya. Jadi teman-teman wajib hindari itu. Karena apa? Kita nggak tahu perbuatan negatif seperti apa nanti yang akan berdampak pada kenakalan negatif dari kenakalan remaja. Kemudian melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, contohnya apa ya? Tindakan kriminal, copet, pencuri ya, merusak fasilitas umum. Nah, ini salah satunya. Merugikan diri sendiri dan juga orang lain teman-teman ya. Tawuran apalagi di kota-kota besar teman-teman, di Jakarta banyak yang tawuran yang meresahkan masyarakat kan. Itu uang bagi pelajar seharusnya sebagai pelajar yang baik itu kan wajib menunjukkan prestasinya ya, jangan menunjukkan kenakalan remajanya ya. Itu next, bagaimana cara menghindarinya? Di sini kita wajib memperbaiki cara pandang kita ya teman-teman, penting. Kemudian menjaga keseimbangan pola hidup, ada jujur pada diri sendiri juga, memperbaiki cara berkomunikasi. Kemudian perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Nah, ini teman-teman, punya cita-cita, kemudian punya keinginan, wujudkan itu, manfaatkan masa remaja itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi teman-teman. Nah, itu penting. Kemudian ada menanamkan nilai ketimuran. Nah, ya, orang ketimuran ya teman-teman, bukan orang timur Papua ya, bukan ya. Jadi adat kita di Indonesia yang masuk ke adat ketimuran itu adalah sopan santun, beretika, menggunakan unggah-ungguh ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kemudian mengurangi menonton televisi ya, kalau nggak penting nggak usah nonton ya. Yang penting-penting aja ketika teman-teman nonton. Ketika boring nonton televisi nggak apa-apa. Jangan setiap hari menonton sampai malam, sampai larut malam. Apalagi besok akan sekolah kan. Nah, itu akan mengganggu psikis kita nanti. Selanjutnya, sosialisasi bahaya pergaulan bebas sering harus teman-teman pahami dan pelajari terkait sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Kemudian banyak beraktivitas secara positif ya, secara positif melakukan aktivitas. Jadi ketika di sekolah contohnya ikut eskul, kemudian ikut OSIS ya, ikut kegiatan kemasyarakatan. Nah, itu cara satu beraktivitas secara positif teman-teman. Oke, jadi ini ada beberapa cara buat menghindari ya teman-teman pergaulan bebas, dan teman-teman saya yakin punya cara masing-masing ya. Oke, di sini ada tugas ya. Setelah saya memaparkan materi tadi, teman-teman wajib mengerjakan tugas yang nantinya dikumpulkan ke kakak-kakak panitia MLS ya. Yang pertama, buatlah rangkuman seluruh materi yang sudah dipaparkan secara singkat, padat, dan jelas ya. Jangan banyak-banyak, singkat, padat, jelas dari materi yang sudah saya sampaikan di sini ya teman-teman. Jadi ketika saya menyampaikan materi, teman-teman wajib mencatat ya, sehingga nanti ketika ada tugas rangkuman seperti ini, teman-teman tidak mengulang kembali buat merangkum ya. Atau nanti di sini PPT-nya bisa diberikan kepada teman-teman semua dari kakak panitianya ya, biar teman-teman memudahkan dalam merangkum. Boleh itu. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan masing-masing 3 golongan narkotika beserta contohnya ya. Ingat, 3 golongan narkotika.
Narkotika adalah bagian dari narkoba, di mana narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat bahan aditif lainnya. Saya minta yang narkotika saja, 3 golongan, golongan 1, 2, 3, dijelaskan sama diberikan contohnya, agar teman-teman belajar. Dan memang saya sengaja di step sebelumnya yang membahas mengenai narkoba tidak saya tampilkan, agar teman-teman ingin belajar tidak terpaku pada materi saja ya teman-teman, presentasi saja tidak. Jadi teman-teman bisa belajar melalui akses internet juga, melalui Google ya. Di sini teman-teman dengan mengerjakan soal. Selanjutnya, ini ada menurut pendapat Anda bagaimana cara membedakan diri dari pergaulan bebas. Nah, ini menurut pendapat teman-teman sendiri ya, jangan sampai sama dengan slide yang sudah saya sampaikan barusan ini ya, tentang cara menghindari pergaulan bebas. Menurut teman-teman sendiri bagaimana? Buatlah dalam sebuah paragraf. Nah, jangan lupa tugas-tugas ini dikumpulkan ke kakak panitianya ya, karena memang tugas ini penting buat kegiatan MPLS teman-teman. Oke? Saya ucapkan selamat mengerjakan tugas-tugasnya nanti ya. Oke, teman-teman, kalau semisal ada pertanyaan atau apapun itu yang berkaitan dengan materi ini, nanti bisa dikoordinir sama ketua MPLS-nya atau kakak panitianya, bisa ya teman-teman, dirangkum dikirimkan ke saya, nanti saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, karena memang kita secara daring ya, secara online, jadi untuk tanya jawab kita bisa dilakukan dengan cara tadi ya teman-teman. Kecuali kalau tatap muka pasti enak, teman-teman tanya, tunjuk tangan, teman-teman bertanya dan saya akan jawab secara langsung. Nah itu, oke ya, semoga kondisi pandemi COVID ini segera berakhir ya teman-teman, agar kita semua bisa beraktivitas secara normal. Dan juga pesan saya kepada teman-teman peserta didik baru ya, SMK Ma'arif Batu, tetaplah jadi pelajar yang aktif dalam kegiatan ekskul, dalam kegiatan organisasi kemasyarakat lainnya, karena apa, itu dapat menunjang prestasi teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman wajib patuh ya dan taat kepada semua tata tertib yang ada di sekolah. Kan teman-teman di sini masih masa orientasi ya, jadi wajib itu mematuhi peraturan pada masa orientasi yang diberikan oleh kakak panitianya. Kemudian yang ketiga, teman-teman wajib belajar ya, karena apa? Belajar dapat meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas dan pola pikir teman-teman. Biar teman-teman apa? Biar teman-teman menjadi pintar, menciptakan inovasi yang bagus untuk ke sekolahnya, kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan di masyarakat. Nah itu perlunya kita semua, terutama teman-teman, wajib belajar apapun itu. Dan terakhir, tolong kampanyekan pelajar melawan narkoba ya teman-teman. Jadikan teman-teman sebagai pelopor, penggerak bagaimana cara kita menghindari narkoba, karena kita sebagai pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, wajib mengkampanyekan bahaya narkoba, lawan narkoba dengan prestasi, karena kita yakin, kita semua yakin bahwasanya pelajar SMK Ma'arif Batu adalah pelajar yang berani untuk melawan narkoba dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam dan di luar sekolah. Oke? Itu saja pesan dari saya teman-teman, karena ini sudah hampir 1 jam, dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga lancar MPLS-nya sampai selesai, dan pesan saya, semangat buat teman-teman, ayo kita semua lawan narkoba. Sekian dari saya tutup. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.